الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan kesyukuran ini insya-Allah kita akan mendapatkan tambahan nikmat yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan aku tambah nikmat itu. Sebaliknya jika kamu kufur tak pandai berterima kasih, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada paduka yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan orang-orang yang beriman, pemimpin orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Pemimpin yang telah teruji dan terbukti sayang kepada pengikutnya, memperjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya mendapatkan syafaat teristimewa pada hari kiamat kelak, agar mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Itulah pemimpin yang mencintai umatnya dan umat mencintai pemimpinnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu marilah kita selalu meningkatkan amal ibadah kita sebagai jalan pendakian untuk mendapatkan derajat takwa di sisinya, di mana Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling tinggi kedudukan dan mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling tinggi kadar ketakwaannya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan bersumber dari naluri yang jernih, keikhlasan yang tulus, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul khutbah kita hari ini adalah ketika cinta harus memilih. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memasuki bulan Rajab, bulan yang istimewa, di mana ada peristiwa agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kehormatan, dipanggil oleh Allah melalui perjalanan dinas, yaitu Isra wal Mi'raj, satu kedudukan yang mulia untuk menerima perintah solat langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ada episode yang perlu saya sampaikan sebelum beliau melakukan Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama disebut dengan tazkiyatun nafs, satu upaya untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Tazkiyatun nafs sebagai persyarat mutlak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Rasul di Isra dan Mi'rajkan, malaikat Jibril memimpin satu operasi fisik dan juga non fisik, yaitu dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diisi dengan keimanan, diisi dengan keyakinan, kesabaran dan kepasrahan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bertanya, apa tujuan Rasul harus dibersihkan? Jiwa dibersihkan, hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam, dilengkapi dengan perangkat-perangkat tertentu agar bersua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril sendiri memberikan jawabannya, kaima utahhira qalbahu wa usyarriha sadrahu, agar aku bersihkan hatinya dan agar aku lapangkan dadanya. Ternyata kebersihan hati dan kelapangan dada menjadi sebuah energi yang sangat kokoh dahsyat untuk mendapatkan sinyal-sinyal ilahiyah
isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu muncul kepasrahan, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang bermasalah, semuanya akan bermasalah. Ketika dadah menjadi sempit, kuping tipis, sumbu pun pendek, cepat meledak-ledak dalam hidup ini. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Sesungguhnya semuanya bermula dari hati. Maka Jibril mengatakan, kaima utahhir qalbahu, agar aku bersihkan, agar aku sucikan hatinya, wa usyarrihal sadrahu, dan akan aku lapangkan dadanya. Itu pula permohonan Nabi Musa alaihi salam ketika datang instruksi dan perintah Allah menghadapi Fir'aun. Maka bukan bala tentara yang banyak dengan perlengkapan senjata yang komplit dan canggih, tapi yang diminta oleh Nabi Musa adalah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Kalau dada sudah lapang, sudah terbuka, siap untuk menerima sinyal-sinyal ini, nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan menjadi gampang dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, tuhratul qulub, kebersihan hati. Yang kedua adalah rahabatus sadar, yaitu dada yang lapang. Menurut Imam Ahmad, di antara tujuan pembelahan dada Rasulullah itu adalah supaya dibersihkan hal-hal yang sifat dengki dan hasud, dan diberikan rahmat dan ra'fah, kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul dibelah dadanya ketika akan diperjalankan Isra wal Mi'raj itu yang ketiga kalinya, bukan yang pertama kali. Ketika beliau berumur 4 tahun dalam penguasaan Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dibersihkan dada beliau, dioperasi dada beliau. Kemudian sekitar berumur 20 tahunan dilakukan hal yang sama 3 kali. Betapa kita penting menginstruksi diri kita agar kita selalu membersihkan hati kita, jiwa kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, salat wajib, salat sunnah, zikir dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru selesai proses yang pertama itu, diberangkatkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Untuk apa perjalanan itu? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada dia sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankanlah melalui kendaraan burak bersama Jibril sebagai pemandu wisata pada perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut. Singkat cerita, sampailah beliau ke Masjidil Aqsa Palestina, dan Masjidil Aqsa saat ini masih bermasalah karena dalam kekuasaan Yahudi. Kita harus bayar $100 untuk bisa berziarah ke sana, dan uang yang digunakan tersebut digunakan untuk membeli senjata dan sendiri untuk membunuh kaum muslimin yang ada di Palestina tersebut. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 767 mil atau sekitar 1446 km, maka Rasul diberikan kehormatan menjadi imam pada solat yang dimakmumi oleh para nabi dan rasul. Itulah sebuah tanda bahawa beliau adalah pemimpin daripada nabi dan rasul. Ana sayyidul anbiya, saya pemimpin nabi, saya pemimpin para nabi dan rasul, kata beliau. Hadirin yang dimuliakan, satu kedudukan yang sangat istimewa dan mulia, khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari rangkaian nabi dan rasul. Tak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Lantas kita bertanya, kedudukan seperti itu karena apa? Karena Allah memelihara beliau maksum anis saghair wal kabair, terpelihara dari dosa kecil maupun dari dosa besar. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, usai beliau memimpin salat pada waktu itu, saatnya akan melanjutkan perjalanan Mi'raj yang membutuhkan waktu lebih kurang 9 jam dengan jarak 9,7 miliar kilometer. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebelumnya harus diuji terlebih dahulu beliau apakah layak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian malaikat Jibril menghidangkan 3 minuman. Minuman pertama susu, minuman kedua arak, dan minuman ketiga adalah madu.
Ketika berhadapan dengan itu, maka Rasul tidak mengatakan, silakan anda minum ya Muhammad. Tidak, karena ada harus dipilih, silakan Muhammad kau minum. Tidak, tetapi bahasa Jibril sangat indah. Ikhtar ya Muhammad, pilihlah olehmu wahai Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW memandang 3 minuman itu dengan penuh perhatian, dengan penuh kejelian. Jangan-jangan ini sebuah jebakan, karena punya konsekuensi terdidik akibat dari pilihan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memilih bejana yang berisikan susu. Benar ternyata. Maka Jibril berkomentar, as-sabtal fitrah, sungguh kau telah benar memilih susu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada apa dengan susu? Maka bergembiralah malaikat Jibril alaihi salam dengan berkomentar dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepadamu wahai Muhammad, sehingga engkau memilih kesucian, memilih fitrah ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pilihan itu akan berimplikasi dan ada akibatnya. Kata Jibril, seandainya engkau meminum arak ini, tentu umatmu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya di dunia ini, dan sedikit sekali di antara mereka yang patuh dan tunduk kepadamu. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Rasul memilih fitrah, memilih kesucian. Karena apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sebelum Isra dibelah dadanya, dicucikan hacinya, dilapangkan dadanya, berubah setelah melakukan perjalanan lebih kurang 767 mil tersebut? Ternyata tidak berubah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tarikan-tarikan dunia ini pertimbangan-pertimbangan praktis yang sementara sifatnya membuat orang kadang-kadang merubah pilihan dalam hidup ini. Sekali fitrah tetap fitrah, itulah prinsip yang harus kita pegang dalam ini. Tetapi untuk memakai jalan kita akan diuji oleh Allah. Seandainya engkau memilih arak ini, maka umatku melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat, bahkan melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini, dan sedikit sekali di antara mereka yang patuh dan tunduk kepadamu. Seandainya engkau meminum madu, tentu umatmu akan tenggelam dan lengket dengan manisnya kehidupan dunia, lupa tujuan terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat logis dari sebuah peristiwa ini iktibar yang penting, pelajaran yang mendalam. Tidak mungkin seorang itu akan berhadapan dengan Allah yang Al-Quddus, yang Maha Suci itu, sementara bergelimang dengan dosa dan noda. Maka proses tazkiyatun nafs, fitrah itu juga mengarahkan orang memilih fitrah, memilih yang terbaik. Oleh karena itu semua pilihan punya konsekuensi tersendiri. Rasul dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam wisata tersebut, dan sesungguhnya alhamdulillah dengan lulus tes tersebut, maka beliau langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima salat 5 waktu. Ada apa dengan salat terkaitan dengan kebersihan jiwa, kelapangan dada? Maka Ibnu Athaillah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasiz zunub. Salat itu merupakan media untuk membersihkan hati dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Karena itu kita bersyukur, kita salat berarti kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya, naiknya jiwa mereka, jiwa hamba-hamba menuju zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang membuat Rasulullah ketika saat-saat akan meninggal dunia ditawari dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi beliau justru memilih, sesungguhnya bal ila rafiqil a'la, aku lebih memilih untuk berjumpa dengan kekasihku yang nun jauh di sana. Kalaulah bukan karena fitrah yang dibersihkan setiap saat melalui kegiatan salat, amal-amal yang wajib, sunnah, zikir, tilawatul Quran dan lain sebagainya, tentu tidak akan terbangun jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, kau ridha, Allah senang menerima kedatanganmu. Masuklah kamu dalam kedalam hamba-hambaku yang baik, dan masuklah pula kalian ke dalam syurgaku. Kesimpulannya, fitrah yang bersih, jiwa yang bersih, tentu dia akan memilih yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang dapat menghantarkan dia kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal itu pula diungkapkan oleh Allah ketika orang yang salah memilih pemimpin dalam hidup ini dengan mengatakan dia menyesal setelah disiksa oleh Allah dalam neraka. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Kami ini waktu hidup di dunia adalah orang-orang yang patuh dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kami, tetapi ternyata pemimpin itu menyesatkan kami, berkhianat kepada kami. Kami menjadi korban, akhirnya menekap dalam neraka ini. Oleh karena itu, pilihan punya resiko, punya akibat, maka pilihlah sesuai dengan fitrah kita. Itulah maksudnya ketika cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada kebaikan dan kebenaran akan menghantar kita menjadi pemilih-pemilih yang terbaik. Kenapa? Dengan itulah kita akan mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati sebelum kamu aktif melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.